Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sulteng TV, TV online milik rakyat Sulteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo sampai subuh sarara Propura. Kali ini ketemu lagi bersama saya Tia dalam program Sulteng Indah Desa Wisata hanya di Sulteng TV. Nah, kali ini saya berada di Desa Torue. Sekarang berada di antara tokoh-tokoh masyarakat yang hebat-hebat di sini. Di sini ada Pak Harudin selaku tokoh adat, Pak Tarzan sebagai juga pemangku adat, Pak Rahman sebagai ketua adat, dan Pak Sulfikar ya Pak? Sulfakar sebagai pemangku adat juga, dan juga ada bersama kita kepala desa Torue dan juga ada masyarakat. Nah, untuk malam hari ini kita akan berbincang-bincang santai mengenai sejarah desa Torue dan juga bagaimana sih sejarah-sejarah yang ada di desa Torue ini, termasuk sejarah destinasi wisatanya. Oke, kita akan mulai bincang-bincang santai kita. Nah, sekarang saya akan langsung bertanya kepada Pak Rahman selaku ketua adat di Desa Torue ini. Halo Pak, Assalamualaikum. Ya Pak, ini saya akan bertanya mengenai sejarah dari Desa Torue ini. Nah, itu kira-kira untuk sejarahnya bagaimana Pak selaku ketua adat? Ya, kalau sejarahnya saya selaku ketua adat yang ada di Desa Torue ini berbicara Desa Torue, sepengetahuan saya sejak dari nenek kami, nenek yang berarti nenek dari bapak kami, bapak saya, bahwa ini Torue sudah ada namanya Torue. Jadi kesemuanya itu, kalau ada yang bertanya apa sih asal kata daripada Torue, saya terjemahkan di sini. Kalau berbicara Torue, to itu asal kata orang. Iya. Berarti kalau ue-nya itu berarti asal kata air. Iya. Jadi berarti orang di air. Iya. Jadi oleh karena itu kami di Desa Torue ini rawan dengan air, dengan banjir, banjir yang sangat menakutkan biasanya kalau musimnya. Iya. Ada, karena kalau berbencana banjir ini yang terakhir yang melanda Desa Torue ini di tahun 1988, kalau tidak salah, itu yang melanda Desa Torue ini, kesemuanya rumah yang ada terendam banjir dan
hanyut, yang kebetulan di jalur air yang sudah mati pada waktu itu, cuma tidak terus ke laut, masih tersangkut di pohon-pohon yang ada di dekat pantai. Jadi kalau berbicara atas kata Torwe ini, berarti semua saya tidak ada. Saya juga tidak bisa memberikan penjelasan. Yang memberi nama Torwe itu berarti saya Torwe ini, sedangkan dari orang-orang tua saya berarti dia tidak bisa siapa sih yang memberi nama Torwe. Jadi itulah yang perlu saya jelaskan. Jadi selanjutnya barangkali ada lagi apa dari selain dari Torwe yang dipertanyakan, silakan. Oke. Ini kan juga tadi saya sempat bincang-bincang itu ada mengenai ini Gunung Tuladangi. Itu Tuladangi. Ya, itu kira-kira apakah untuk sejarahnya sendiri Gunung Tuladangi itu tadi kalau dari pembicaraan kami cukup menarik lah untuk Tuladangi ini. Bisa Bapak mungkin jelaskan sedikit? Ya, kalau kronologis Gunung Tuladangi, kami juga ini mendengar dari orang tua kami, dari nenek kami, menurut sejarahnya, apakah secara logika sekarang mungkin kan tidak masuk akal? Iya. Nah, tetapi kalau bukan berkata apa saja jadi, yang dilakukan orang yang datang, jadi keberadaannya pas di tengah Kuala adanya, karena bundaran yang kita lihat dari kampung sekarang itu dari mana, dari bagian selatan, barat, timur, utara sama bentuk. Begitu. Jadi dia pas di tengah Kuala itu tempatnya. Jadi di sekitar itu ceritanya sampai Kuala Torwe ini, kalau sudah di atas itu di tempat Gunung Tuladangi itu disebut itu cabang, di sana ada cabang lainnya. Jadi berarti kalau Kuala itu dari hulunya pas menuju gunung itu, dari gunung itu terpisah. Jadi menurut kronologis sejarah orang tua berarti teman gunung ini yang sama miripnya ada namanya di bagian utara di desa apa itu? Tuladengi. Ada yang sama. Karena menurut orang tua gunung berarti sepasang suami istri. Menurut kronologis sejarahnya. Karena berselisih paham, maka ambillah sebilah pedang yang namanya balida, potong. Akhirnya dia lari kemari sampai ada ceritanya masuk di Kuala Nambaru tidak masuk. Jadi disebutlah itu ada burungnya itu. Kalau Nambaru itu abu-abu artinya berarti Nambaru cuma tempat singgah masa. Langsung tindakin tak selesai, berarti tindaki kita singgah. Sampai di Torwe, dia bilang Torwe Tapokunde, berarti dia sudah mudik ke atas, berarti dia masuk. Sampai pada tempatnya yang ada. Begitulah kronologis sejarah yang diceritakan oleh nenek-nenek kita yang sempat kita kutip dari mereka secara Tuladangi. Kalau di bagian utara sana, di sana Tuladengi. Sama modelnya. Menurut orang itu sama modelnya itu. Itulah kronologisnya kalau Tuladangi. Jadi itu pun ada wisata mungkin yang nantinya kalau dinamakan Tuladangi, barangkali kelompok apanya itu berarti ada dasarnya, berarti gunung itulah. Gunung itu sudah diambil dari nama gunung itu. Demikian barangkali. Oke Pak, tadi kan kita sudah dengar mengenai sejarah singkatnya dari Desa Torwe. Nah, kalau untuk seperti yang kita ketahui kan Pak, di sini kan kebanyakan masyarakat yang menempati untuk sekarang ini di Desa Torwe itu kan kebanyakan dari transmigrasi ya Pak, bukan kebanyakan sudah datang dari pendatang. Nah, kalau untuk masyarakat asli Torwe itu kira-kira suku bangsa apa Pak? Suku bangsanya Kaili. Memang
penduduk yang asli itu Kaili. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, Bapak sebagai pemangku adat, ketua adat, nah kira-kira ada tidak adat istiadat yang masih terjaga di Desa Torue ini? Berarti ada. Adapun caranya adat yang tidak lepas yang ada di Desa Torue ini, di waktu adanya peminangan atau pelamaran katanya itu yang mengarah ke pernikahan. Karena kalau di sana, kalau yang memegang peran bukan pemerintah desa atau pegawai syarah, di sana adat yang memegang peran. Jadi segala sesuatu apa-apa yang merupakan ketentuan adat yang harus dipenuhi, yang datang dari pihak laki-laki kepada perempuan, berarti adat yang menentukan harus menyiapkan segala sesuatu yang kebetulan kita pegang ini sesuai dengan peraturan adat yang ada di Kabupaten Parigi Motong, yang berdasarkan istilahnya itu di sana ada disebut kalau di Parigi Patangkuta. Jadi apa yang ada dari sana itulah yang kami terapkan. Kalau di waktu pelamaran berbicara sandutu, kalau bahasa Parigi, kalau bahasa Palu itu sambugana namanya, harus ada. Kalau tidak ada itu berarti adat yang menuntut. Kalau tidak ada, jangan sampai yang sudah ditentukan itu kurang, berarti adalah salah satu pelanggaran adat. Jadi kalau pelanggaran adat itu, kalau berbicara sanksi tadi atau dendanya itu namanya dijibu nantinya. Jadi kalau dijibu itu sesuai dengan kesalahannya, apakah dia kena kambing ibunya, 1 ekor kambing atau sapi, itu tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Demikian berkat. Oh iya, oke, berarti memang di sini masih ada adat istiadat yang masih dijaga. Nah, kalau ini lagi Pak, pertanyaan selanjutnya itu mengenai kira-kira tadi kan Bapak sudah menyinggung giwu untuk sanksi dari adat itu. Apakah di era sekarang itu masih ada enggak Pak? Maksudnya saya penegakan hukum adat di Desa Torue itu apakah masih dipegang kuat atau bagaimana? Masih dipegang kuat. Jadi adapun caranya hukum adat itu yang dipegang itu berarti kan sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Kalau berbicara tadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, berarti kalau dia kena hukum adat tetap harus kena hukum adat, tidak bisa mengelak. Karena itu yang sudah ditentukan oleh adat. Karena adat itu berarti diakui oleh pemerintah juga kebenaran adat itu. Jadi kalau adat sudah berbicara tidak melenceng jauh daripada aturan agama. Demikian. Terima kasih Pak. Nah, sampai selanjutnya kita akan mendengarkan sejarah dari pengelola salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Torue, yaitu Pak Tarzan, selaku pemangku adat juga. Nah, kira-kira Pak untuk sejarah dari sungai atau tempat Arum Jeram yang akan kita datangi, itu kira-kira ada atau tidak Pak? Iya, terima kasih. Kalau menurut sejarah daripada wisata Arum Jeram ini, memang kita dari tahun 2017 sudah membentuk suatu kelompok, yaitu kelompok tani hutan, yang pada dasarnya dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, dalam hal ini KPH Dolago Tambunung, untuk membentuk kelompok tani hutan di 10 desa. Dan kebetulan ini Torue salah satu juga termasuk dalam kelompok tersebut. Maka pada waktu itu kami melihat potensi, termasuk Bapak Kepala Desa melihat potensi Sungai Torue bisa dikelola. Apalagi di sekitar hutan Desa Torue dan Sungai Torue
ada sumber mata air panas dan juga ada tempat daripada tempat bertelurnya burung maleo. Maka itulah kami pada waktu itu bersama memohon agar KTH Tuladanggi melaksanakan kegiatan arung jeram. Jadi di situ dalam proposal kelompok tani hutan pada waktu itu dasarnya adalah wisata agrowisata arung jeram, penakaran burung maleo dan pengembangan air panas dijadikan wisata. Tapi pada waktu itu kami mendapat respon dari kehutanan, maka kami menerima bantuan dari Bank Dunia, yaitu proyek VIP2 yang dilaksanakan oleh Dirjen Bupsa Kementerian Kehutanan. Kami diberi dana bantuan tersebut untuk mengelola hutan, salah satunya pembelian perahu, yaitu tahun 2019 kami dapat kucuran dana, kami bisa membeli perahu 1 buah lengkap dengan peralatannya. Dan tahun 2019-2020 pada waktu itu proposal kami pada waktu itu hanya 1, tapi karena melihat potensi masyarakat, keinginan masyarakat melaksanakan arung jeram, maka kami paksakan waktu itu minta 2. Jadi kami terima perahu itu 2 lengkap dengan peralatannya. Dan tahap ketiga ini tahun 2021 tentu tinggal perlengkapan daripada arung jeram tersebut, yaitu tempat-tempat gazebo. Ya, jadi tempat-tempat istirahat, mungkin gazebonya ada permohonan kami 4 pada waktu itu. Dan ada juga yang lain-lainnya. Kebetulan tahun ini proposal awalnya itu bibit durian, tapi tidak terlaksana. Nanti tahun ini baru ada bibit durian yang untuk penanaman bibit durian di wilayah hutan tersebut di dalam kawasan. Jadi kami kelola itu bukan wilayah yang bisa dikelola oleh masyarakat, tapi itu sudah dalam areal hutan lindung. Hutan lindung. Iya. Jadi istilah kehutanan itu hutan dalam kawasan. Jadi kami diberikan izin selama 35 tahun mengelola hutan tersebut seluas 112 hektar lebih. Jadi kontrak MOU pada waktu itu yang saya tanda tangani berarti kita membuat kontrak 35 tahun. 35 tahun. Iya. Nah, itulah sekarang ini bantuan dari Dirjen Bupsa, yaitu Bank Dunia melalui Kementerian Kehutanan yang kami kelola sekarang ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa lagi menambah, karena pada waktu kami akhir 2020 Desember menyusun lagi program untuk 10 tahun ke depan. Karena kontrak 35 tahun, jadi 3 tahun sudah mau selesai, disuruh lagi bikin program 10 tahun ke depan. Apa yang mau dikerja. Betul. Jadi itu susun saja programnya. Mungkin kalau macam umur saya ini ya
Insya Allah masih bisa dapat. Iya, amin. Ya, jadi demikian perjalanan daripada kegiatan Arem Jeram yang dilaksanakan di Desa Torue. Jadi ini bantuan dari Bank Dunia yang melalui Kementerian Kehutanan, melalui proyek VIP 2. Jadi justru itu pada kegiatan ini saya sampaikan sama Pak Kepala, kita harus menyampaikan hal ini ke Dinas Kehutanan karena kita masih dalam binaan kehutanan. Iya. Jadi mudah-mudahan besok ada orang kehutanan yang hadir dalam kegiatan ini. Cuma saya khawatir itu. Ini sudah dibaca WA-nya, Pak. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan pimpinan atau yang kepala KPH-nya atau wakilnya bisa hadir besok dalam kegiatan ini. Ya, demikian dulu karena mungkin besok bisa. Iya, betul. Oke, sampai subuh setelah kita mendengar tadi penjelasan dari ketua adat dan juga pengolah dari nanti destinasi wisata yang ada di Desa Torue. Nah, sekarang penutupnya kita akan dengar bagaimana pendapat dari kepala desa selaku pemerintah desa Torue untuk bincang-bincang kita pada malam hari ini mengenai sejarah dan juga perkembangan desa. Pak Kades, silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan adat istiadat di Desa Torue, kami masih sangat kental terkait dengan budaya kita, suku Peli, karena Desa Torue adalah mayoritas juga orang Peli. Dengan adanya perkembangan zaman, sehingga adanya tadi yang namanya transmigrasi, sehingga sedikit demi sedikit budaya dan adat kikis. Tapi kami tetap sebagai kegiatan adat di Desa Torue, guna kita pertahankan di depan adat ini tidak akan pudar di tengah-tengah masyarakat. Oke. Sampai subuh, begitulah bincang-bincang santai kita pada malam hari ini. Terus saksikan program Sulteng Indah Desa Wisata hanya di Sulteng TV.